Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas sebuah dapur hasil produksi kita. Jadi kita akan review dapur ini ya. Kenapa dapur ini didesain sedemikian rupa supaya personalized dengan keinginan dari owner. Dapur memang salah satu bagian rumah yang cukup unik dan detail ya. Bagi pengguna dapur yang memang ibu-ibu kebanyakan kan memiliki kebiasaan tertentu, memiliki barang-barang tertentu, memiliki cara-cara tertentu dalam menggunakan dapur. Sehingga mereka biasa ketika membuat suatu kitchen atau mendesain, mereka biasanya detail. Saya mau ini di sini, saya mau tong sampah di sini, saya mau piringnya di sini, sendoknya di sini, tempat gerabah saya di sini dan sebagainya. Ya, sehingga dapur itu salah satu unit di interior yang cukup unik teman-teman ya. Karena tingkat personalisasinya sangat tinggi buat orang-orang yang memang menggunakan dapur dengan sering. Tapi kadang-kadang dapur memang personalisasi rendah. Oke, saya minta umum aja deh. Dapur ya yang cukup lengkap seperti itu saya pakai, soalnya saya jarang masak ya. Saya cuma pakai paling microwave atau oven buat ngangetin barang. Paling buat masak Indomie dan telur misalnya. Yang seperti itu biasanya lebih keinginannya simple. Nah, kita akan lihat dapur yang satu ini, dapur yang cantik dan putih ini di edisi kali ini. Mari kita lihat. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Oke, bicara tentang dapur, biasa kita desain itu harus mengikuti konsep rumahnya. Jadi konsep rumah ini adalah American Classic ya, American Farmhouse ya. Jadi memang dapur didesain itu all white ya, dengan menggunakan finishing putih doff ya, dicat duko ya. Nah, ini juga cat ini kadang ada orang yang bisa menerima duko ya. Kalau kita ngomong duko sebenarnya kan umum ya. Kalau kita lihat duko putih seperti ini, kesannya itu simple, elegan, cantik ya. Ada juga orang yang menghendaki dukonya itu glossy. Nah, kita kurang rekomendasi untuk teman-teman yang misalnya menghendaki warna polos, solid, dan juga glossy. Kenapa? Kalau untuk cat duko dan glossy itu biasa bayangannya tidak bisa sempurna teman-teman ya. Teman-teman harus tahu itu. Loh kak, kalau dukonya bagus sekali apakah nggak bisa mengkilap sekali atau gilap sekali seperti kaca? Tetap nggak bisa. Jadi sebagus-bagusnya dan sehebat-hebatnya teknik pengecatan duko, jika kena bayangan biasa tetap ada goyangnya teman-teman ya, ada gelombangnya karena permukaan tidak bisa serata kaca. Jadi rekomendasi buat teman-teman yang menginginkan dapur putih dan cat duko, baiknya adalah finishingnya adalah doff, karena doff ini membuat bayangan tersamar sehingga kelihatannya lebih clean dan lebih rapi. Ini buat cat duko ya. Jadi cat ini juga sangat mempengaruhi teman-teman ya penampilannya ya. Begitu kita pasang lampunya di malam hari, bayangan lampu terpantul di finishing di pintu-pintu dapur ya, jika nggak rata itu akan kelihatan sekali gelombangnya, malah jadi nggak bagus. Karena ini doff, jadi otomatis itu aman, lebih kelihatan rapi. Nah, ini penting sekali nih teman-teman, yang mungkin kadang-kadang teman tidak perhatikan, yaitu tinggi meja ya. Tinggi meja ini juga sangat personal dengan pengguna teman-teman. Pengguna itu si ibu yang ada di rumah ini, penggunanya itu tingginya berapa ya, kita mungkin bisa udah apa, anggap aja orang Indonesia berapa sih, 150, 160, 170. Nah, 150, 160, 170 itu bedanya berapa? 10 cm teman-teman ya. Otomatis meja ini ketika digunakan penggunanya ini kurang lebih tingginya 150-an, sehingga tingginya ini kurang lebih 80-an, 75-80. Itu tinggi ideal untuk meja untuk kompor. Untuk kompor biasa kita turunkan 10 cm teman-teman. Supaya apa? Supaya nyaman ketika kita nanti taruh wajan di sini ya, taruh panci di sini, tangan kita itu tidak terlalu tinggi. Bayangkan kalau kita naik 10 cm, tangganya diratakan sama ini mejanya. Kadang banyak orang nggak notice ya. Kenapa ini berbeda levelingnya ya teman-teman? Karena ketika kita masak, ketika tangan kita terlalu tinggi di sini, itu akan rasa nyamannya akan hilang, akan lebih mudah capai fatigue. Jadi teman-teman mesti detailkan di sini bahwa leveling tinggi pertama sebuah meja dapur itu harus ditentukan oleh tinggi si pengguna. Ada teman saya misalnya yang perempuan tingginya 170, segini otomatis malah nggak enak karena terlalu bawah. Buat yang tingginya 160 masih bisa karena turun sedikit. Yang paling ideal buat berapa? Buat tinggi 150-an. Ini enak ya. Tapi buat mungkin yang ibu rumah tangga yang tingginya bisa 170, 180, ini harus disesuaikan teman-teman, di adjust. Nggak bisa standar. Standar itu standar siapa? Standar adalah standar harus mengikuti orang yang menggunakan. Ini masalah tinggi
Di sini tinggi 90, di sini tinggi 80 teman-teman. Nah ini berbeda. Karena di tempat cuci ini memang kita nggak ada akan taruh misalnya semacam masak tadi ya. Harus pakai wajan kan nggak ada. Penggunaannya memang enaknya di atas pusher ya teman-teman ya. Tasnya lalu di atas pusher. Kalau meja yang buat masak ini, terutama kalau yang tungkunya pakai tungku yang flat seperti ini, enaknya 10 cm di bawah pusher. Itu nyaman. Kalau ini kira-kira di tengah-tengah pusher, di depan pusher. Ya gampangnya teman-teman, kalau nggak ada sentian, pakainya tubuhnya kalian. Oh iya, saya ibu-ibu, saya pusarnya saya di sini. Oke, tingginya yang enak di sini, di pusar saya. Kalau yang ini buat masak, kalau tungkunya pakai yang tinggi 10 cm, harus diturunkan lagi malah teman-teman, 10 cm lagi lebih rendah. Kalau tungkunya rata seperti ini, bisa tingginya di bawah pusar 10 cm, kurang lebih. Itu cara praktisnya teman-teman. Nah, kita lihat sekarang untuk masalah top table. Tadi kan ketinggian sudah, top table teman-teman. Nah, pemilihan top table ini memang mesti jeli ya. Banyak sekali bahan top table di luar sana, mulai dari Ceduko, ya bisa buat top table, mungkin bisa pakai HPL, bisa juga pakai yang lebih ekonomis lagi, itu bahannya granit tile, granit lantai, kita pakai untuk di top table itu juga bisa, masih cukup ekonomis. Lebih grade ke atas lagi, yaitu ada granit tile yang jumbo seperti ini, ya. Ini granit tile yang ukuran jumbo, yang memang grade-nya premium, sehingga dia lebih tahan gores, ukurannya lebar sehingga satu meja itu tidak ada potongan sama sekali teman-teman ya. Satu flat segini mau 2 meter 3 meter itu ada ukurannya, dan juga dia lebih keras, lebih tebal, dan juga lebih tahan gores. Buat masak, buat kena pisau aman, buat panas-panas aman, buat ke bentur-bentur sama benda logam aman. Jadi top table ini salah satu yang cukup ideal ya, granit tile yang premium yang jumbo size ya. Itu sekarang banyak beredar berbagai macam merek teman-teman. Di sini kita menggunakan merek Quadra di sini ya. Salah satu yang kualitas baik juga. Motif kualitasnya itu baik sehingga ketika kita pakai hampir nggak pernah ada komplain ya. Orang-orang yang pakai itu noda, bebas noda. Kita tahu kalau temennya granit tile seperti ini kan ada granit yang asli teman-teman ya, granit yang batu asli. Sebetulnya itu bagus juga teman-teman untuk top table. Tapi apa? Ada kelemahannya. Karena dia batu asli sehingga dia punya pori-pori. Nggak sekeras, nggak serapat yang granit buatan ini. Granit alam itu motifnya bagus, mewahnya dapat. Tapi perawatannya agak lumayan. Karena apa? Dia nggak tahan panas. Ketika kita taruh misalnya panci di sini, dia bisa ngeflek. Kita ketumpahan kopi agak lama, dia bisa meresap, bisa ngeflek. Nah, jadi kalau buat teman-teman, oh ternyata beda ya kak, granit tile sama granit asli. Beda, mahalnya bisa mahal granit yang asli. Tapi perawatannya, penggunaannya lebih nyaman yang menurut saya granit buatan. Karena dia sudah diolah sehingga apa? Ketahanannya gores lebih tinggi, anti nodanya lebih baik. Walaupun ada minusnya teman-teman ya. Minusnya di sini teman-teman kalau bisa lihat ya. Karena finishingnya di atas, sehingga finishing samping ini memang motifnya agak berbeda. Loh kak, kan bisa ditekuk kak misalnya ya. Bisa memang ditekuk ini, cuma memang bibirnya jadi agak lebar. Nah kita nggak tekuk, kita hanya poles. Karena menurut kita finishing warna berbeda sedikit itu nggak masalah. Yang penting kita selap dengan rata. Ini halus ya. Sehingga edgingnya di dapur ini semuanya tidak ada yang bahaya. Tidak ada sudutan, jadi nyaman ya buat pengguna. Ketika ada kesenggol badan, kena tangan dan sebagainya itu aman. Itu untuk top table ya. Ada juga orang yang suka pakai kaca. Nah kaca otomatis seperti ini ya, kaca tempered. Apakah tahan buat kerja berat? Ada waktunya, tapi dia kaca nggak tahan benturan ya. Jadi teman-teman notice juga kalau untuk kaca, misalnya ada kontraktor yang menawarkan kaca, ya itu kalau dapurnya memang jarang pakai. Memang untuk hiasan boleh. Tapi kalau dapur benar-benar untuk pakai, salah satu yang rekomendasi yaitu granit tile yang jumbo sekarang. Karena ukurannya, kemewahannya, ketahanannya itu bagus. Nah, sekarang otomatis yang paling penting teman-teman adalah fungsinya. Fungsi dari dapur otomatis kita harus personalisasi sesuai dengan keinginan user. Dari dapur yang ukurannya medium di sini, ya ini kurang lebih 4 x 3 meter ya. Dapur semua dipersonalisasi menurut kegunaannya. Jadi memang udah request, di sini akan saya mau taruh rice cooker. Kemudian di bawahnya apa? Oh, saya minta lemari, ya. Minta lemari untuk penyimpanan bahan makanan, buah-buahan, bawang-bawangan. Ya, di sini juga ada rak bumbu lagi, 3 lagi, ya. Untuk rak bumbu macam-macam. Jadi memang personal sekali teman-teman ya. Terus kita lanjutkan ke sini. Di samping ini ada namanya rak untuk pisau dan juga rak untuk sendok garpu nih di sini. Karena memang requestnya seperti itu.
Nah, di bawah ini ada laci-laci untuk gelas dan juga piring. Jadi susunan dan kegunaan tiap-tiap dapur itu sangat personal teman-teman ya, sangat berbeda. Nah, di bawah sink dia mintanya khusus seperti ini. Saya mintanya ada lap ya di sini ya. Jadi orang habis cuci-cuci biasa kan bingung, lapnya kadang ditaruh mana-mana nggak jelas, dia sudah siapkan di sini, kita siapkan di sini. Jadi untuk lap-lap sudah siapkan tempat lap di sini. Ukurannya, size-nya pun sudah di custom sehingga sesuai, pemakaiannya rapi. Nah, kita lihat kalau dalamnya ini ya, kita lihat ini ada ya, ada tempat sampah. Pun tempat sampahnya kita custom, jadi harus beli tempat sampahnya dulu, kita customize supaya precise ya, mintanya nggak terlalu besar karena kan bukan dapur yang aktif sekali, sehingga mintanya dia ukuran yang medium, sehingga semuanya itu rapi, nggak ada namanya tempat yang wasting atau berbau. Oke, kita lanjut ya di sini ya. Setelah tadi ada tempat sampah di situ, kita pakai ini pintu yang khusus ya, double engsel. Nah, ini penyimpanan untuk gerabah-gerabah yang serbaguna di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini untuk ada tempat lap ya, tempat untuk obat-obatan ya, tempat untuk lap-lapan. Nah, di samping dispenser ini juga ada tempat untuk berbagai macam barang-barang lain, untuk snack-snack dan sebagainya. Jadi kalau dapur itu perabot semuanya harus terbeli dulu, harus sudah jelas dulu sebelum dapur itu mulai dibuat. Desain boleh di awal, tapi untuk detailing produksi itu semua alat-alat seperti kulkas, dispenser, oven, ya itu semuanya harus sudah dibeli dulu teman-teman ya. Sink, ya ini permintaannya pemasangannya ini namanya under ya, underhood, jadinya pemasangannya itu memang di bawahnya top table, sehingga ketika pembersihan atau clean up itu semuanya dimasukkan ke dalam sink, jadi semuanya akan rapi dan bersih. Itu dia kilas tentang dapur teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika mau membuat dapur, detailkan dulu. Jika Anda seorang ibu rumah tangga yang suka memasak, kebiasaan Anda ketika masak itu harus ibu perhatikan. Detail dapurnya seperti ini. Oh iya, saya maunya masak seperti ini, bumbunya saya seperti ini, alat-alat saya ada apa aja di rumah akan saya pakai dan ditaruh di mana. Itu sudah didetailkan teman-teman, sehingga nanti kalau sudah jadi kita rasanya akan homey sekali, akan nyaman sekali. Karena apa? Kita pakainya nyaman, kita pakainya enak, semua sudah tercukupi, barang-barang saya masuk semua dengan sesuai proporsional dan fit sekali, sehingga tidak ada namanya alat-alat atau sudut yang tidak berguna. Nah, di atas-atas kabinet atas ini memang otomatis lebih jarang kita gunakan ya, biasa untuk barang-barang yang penyimpanan teman-teman ya, untuk storage. Jadi di sini ada storage untuk kebutuhan rumah tangga, ya, untuk bumbu-bumbu dan sebagainya itu di sisi atas. Otomatis karena sisi atas itu lebih jarang kita pakai. Sisi bawah ini yang paling sering kita pakai, ya, sehingga dapur itu akan nyaman digunakan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan fungsinya. Oke, itu buat review dapur kali ini ya, dapur yang putih, yang simple, yang elegan dan cantik. Jadi teman-teman bisa memesan ya via kami ya, semua otomatis. Perancangan itu adalah dilihat via desain dulu teman-teman. Jadi desain adalah pintu gerbang untuk mewujudkan impiannya kita, sehingga ketika kita miss, kita hanya miss di gambar. Kita bisa perhatikan dan kita bisa revisi gambar itu sampai betul-betul sesuai dengan keinginan saya. Setelah semuanya clear, kita mungkin bisa detailing ke bahan, ke aksesoris, ke detail-detailnya, sehingga ke finishingnya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk dapur kita, untuk kitchen kita. Seperti itu ya teman-teman, kalau mau kontak bisa lihat di sini. Oke, semoga konten kali ini berguna buat teman-teman, bisa menjadi inspirasi untuk merancang sebuah dapur yang cantik, fungsional dan indah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.